follow up ya kepada apa yang sudah dilaksanakan PLN dalam beberapa tahun terakhir ya. Mereka kan mendapatkan penugasan dari pemerintah lah ya untuk bisa membangun jaringan listrik sampai dengan 35.000 megawatt ya. Ini kan infrastructure yang luar biasa besar dan juga pasti membutuhkan capital expenditures yang besar begitu ya. Nah, kalau kemudian pemerintah kemudian tidak dari awal gitu ya memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan itu dan kemudian beban semuanya akan ditanggung oleh PLN, tentu akan menjadi suatu yang berat ya. Dan itu kemudian PLN lakukan tentu kan juga dengan kemudian melakukan akses kepada pinjaman-pinjaman baik lokal maupun luar negeri yang kemudian dipakai ya untuk sebagian besar pembangunan infrastruktur sini. Inilah saya kira yang membuat tekanan hutang kepada PLN menjadi luar biasa besar ya pada posisi akhir tahun lalu saya kira. Kalau kita lihat juga Pak Toto, utang Garuda Indonesia atau GIA saja saat ini sudah juga mencapai 70 triliun atau ada penambahan sekitar 1 triliun per bulannya. Mungkin apa upaya yang bisa dilakukan untuk setidaknya menyelamatkan maskapai nasional ini? Ya, kalau Garuda kan tidak bisa lepas dari kondisi Global Airlines yang juga memang semuanya mengalami kesulitan ya. Jadi dengan adanya pandemik sejak setahun lalu, saya kira penurunan pendapatan semua airlines di dunia ya sudah mendekati hampir rata-rata 90% begitu ya, sehingga kerugian yang ditaksir oleh Asosiasi Airlines Dunia IATA 2020 mungkin kerugian seluruh airlines sudah hampir 100 billion lebih lah begitu ya. Nah tentu ini juga akan terkena kepada situasi di Garuda sekarang. Nah tinggal sekarang langkah apa yang harus dilakukan ya. Saya kira upaya-upaya Garuda dalam rangka untuk melakukan cost efisiensi ya atau juga melakukan upaya diversifikasi pendapatan sudah dilakukan. Tapi menurut saya situasi sekarang memang masih sulit di mana pergerakan mobilitas manusia dan barang juga sangat terbatas sehingga mungkin ini akan terus mendera kepada situasi keuangan Garuda ya. Sehingga dalam situasi seperti ini saya kira memang opsi-opsi lain ya seperti juga dikerjakan oleh banyak pemerintah lain di dunia ini dalam rangka membantu national flag carriers-nya begitu, biasanya ujungnya adalah kepada bagaimana supaya kemudian injeksi ya dana dari pemerintah bisa dilakukan. Dan saya kira kan juga di tahun lalu, tahun 2020 ya, dalam skema PEN kan sebetulnya pemerintah telah mengalokasikan hampir 8,5 triliun ya sebagai pinjaman modal kerja Garuda yang akan disalurkan lewat SMI ya. Cuma saya melihat disbursement ya terhadap pinjaman modal kerja ini kelihatannya tidak berjalan lancar ya. Mungkin hanya baru 1 triliun yang dieksekusi sehingga kemudian ini tentu akan menjadikan pengelolaan cash flow Garuda ke depan menjadi sulit ya. Nah kira-kira opsi apa lagi yang bisa dilakukan? Ya saya kira selain pemerintah sebagai pemegang saham ya, kan juga ada strategic investor lain sebagai pemegang saham Garuda ya. Nah juga mungkin bisa dimintalah saya kira apakah mereka juga bisa memberikan ya tambahan kapital, injeksi kapital sehingga Garuda kemudian cukup memiliki cash flow untuk itu ya. Nah saya kira juga upaya-upaya lain yang lebih besar ya, kalau kita lihat kepada cost structures dari Garuda yang paling menekan itu kan sebetulnya biaya terkait dengan leasing pesawat ya. Nah jadi saya kira upaya sekarang dengan Garuda akan bilang bahwa mereka akan hanya menerbangkan separuh dari armada yang mereka punya, dari 140-an hanya sekitar nanti 70-an saja yang akan diterbangkan begitu ya. Saya kira juga ini suatu langkah bagus lah ya dalam rangka supaya bisa menekan biaya leasing cost ini ya. Nah tinggal memang bagaimana upaya renegosiasi pihak manajemen Garuda dengan para pihak lessor ya. Karena ini tentu juga bukan perkara mudah, saya kira ini diperlukan langkah-langkah cepat strategis lah ya, supaya Garuda bisa segera mendapatkan suatu situasi keuangan yang lebih baik kalau biaya leasing pesawat ini bisa jauh diturunkan gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.